Kamu masih ingat gak sih dulu pertama kali kamu makan ayam goreng KFC? Sensasinya gimana? Pertama kali kamu makan ayam goreng seenak itu. Nah, aku punya cerita tentang KFC. Dulu pertama kali aku makan ayam goreng KFC itu ketika aku berumur 12 sampai 13 tahun ya. Waktu itu aku diajak sama keluargaku makan di KFC karena aku diterima di salah satu SMP favorit di daerahku. Jadi buat rewardnya aku dikasih makan di KFC untuk pertama kali. Nah di situ aku sebagai seorang bocah yang belum pernah makan ayam goreng seenak itu, rasanya kayak aku masih mengingat seenak itu rasanya. Karena biasanya kalau misalnya ayahku atau ibuku bawain aku ayam goreng, ya cuman di ayam goreng abang-abangan yang ada di gerobakan itu di pinggir jalan. Nah itu karena pengalamanku pertama kali makan KFC, aku jadi inget banget sensasinya waktu itu. Apalagi aku masih kecil ya. Oke, fast forward, ketika aku kuliah, ketika aku pindah dari kampung ke kota, otomatis kan ketika aku di kota, aku banyak akses untuk makan di KFC. Dan ketika aku kuliah, aku juga punya sedikit uang untuk beli. Jadi aku sesekali juga makan KFC, entah itu seminggu sekali, sebulan sekali, atau 2 bulan sekali. Tapi nggak setiap hari ya, karena kamu tau lah anak kos itu semiskin apa. Tapi meskipun aku nggak makan setiap hari ya, kayak cuma sebulan sekali, 2 bulan sekali. Tapi kenapa sensasi waktu pertama kali aku makan KFC itu nggak bisa aku dapatkan ketika aku udah dewasa? Kenapa sensasi makan KFC pertama kali itu nggak sewow ketika aku dibawa oleh orang tua aku untuk makan KFC pertama kali? Karena aku berhasil diterima di SMP favorit. Rasanya sangat jauh berbeda. Tetap enak, KFC itu tetap enak, tapi kenapa ya sensasinya itu nggak sama? Kamu pasti juga relate dengan hal tersebut ya. Ketika kamu makan makanan yang enak pertama kali, pasti rasanya sangat wow, bener-bener sensasinya luar biasa. Tapi kemudian ketika kamu makan lagi, kamu makan lagi, tetap enak, tapi sensasinya nggak kayak pertama kali. Kita jadi bisa menyimpulkan bahwa apa yang terjadi pertama kali pasti sensasinya tidak akan bisa diulangi lagi. Pengalaman kita pertama kali melakukan sesuatu hal akan terasa sangat memorable dan sangat terasa sensasinya. Dan ini juga berlaku di NoFap. Ada satu cerita dari member di komunitasku. Dia bercerita gini, pertama kali dia melakukan NoFap, dia benar-benar sangat takjub dengan efek positif dari NoFap. Oke, katakanlah dia udah sampai 30 hari ya. Dia benar-benar selama 30 hari itu benar-benar merasakan manfaat dari NoFap. Mulai melihat perubahan di dalam dirinya. Tapi enggak sengaja di hari 30 dia relapse. Dia pun mengulang kembali NoFap-nya. Ketika dia mengulang lagi, mulai start di hari pertama sampai hari ke-7, hari ke-10, hari ke-20 lagi, dia nggak ngerasakan sensasi waktu pertama kali melakukan NoFap. Efeknya itu nggak se-wow ketika pertama kali dia melakukan NoFap. Dan itu pun juga yang terjadi pada diriku dulu. Ketika aku pertama kali bisa sampai 90 hari, itu adalah 90 hari terbaik di dalam diriku. Itu pertama kali aku bisa sampai 90 hari tanpa melakukan PMO, pornografi, masturbasi, dan orgasme. Tapi ketika aku mengulang kembali, gara-gara aku relapse di hari ke 90 berapa sekian gitu, kemudian aku mengulang lagi, rasanya akan sangat berbeda. Memang seperti itu cara otak kita bekerja. Memang seperti itu cara tubuh kita beradaptasi dengan hal baru. Nah, aku juga mau ceritain hal yang relate dengan hal ini ya, di luar NoFap. Ketika aku dulu pertama kali getol workout, olahraga, aku adalah orang yang gak bisa melakukan push up sampai umur 25 tahun. Bayangin aja, umurku dari umur aku ibaratnya dari bayi sampai umur 25, aku gak bisa melakukan push up dengan benar satu kali aja tuh gak bisa. Kamu bayangin aja, as a man, as a adult man, sebagai pria dewasa, umur 25 tahun kamu gak bisa melakukan push up. Aku ngerasa di situ sangat memalukan ya. Nah dari situ aku mulai belajar untuk melakukan push up, mulai bener-bener dari basic. Dari aku push up pakai lutut, push up di tembok, aku melakukan itu semua. Dan sampai akhirnya aku pun bisa melakukan push up dengan benar, dengan reguler. Sampai aku bisa melakukan push up dalam satu row itu 20 repetisi itu aku bisa. Dan aku ngerasain perbedaan di tubuhku yang luar biasa ya. Dulu ketika aku nggak workout sama sekali, push up enggak pokoknya nggak ngapain lah, nggak ngerakin tubuhku rasanya tuh tiap siang hari tuh pasti ngantuk, pasti lemes. Tapi ketika aku mulai rajin push up, rajin workout, aku ngerasa
ada perbedaan di dalam tubuhku. Aku terasa lebih seger dan gak ngantukan di siang hari. Dan seperti orang yang baru pertama kali melakukan push up ya. Waktu pertama kali melakukan push up, rasanya tricepku dan dadaku sakit banget, nyeri. Tapi seperti orang yang nge-gym ya, rasa sakit itu menjadi sebuah candu ya. Karena kamu melihat ada perubahan di dalam diri kamu, di dalam mindset kamu jadi orang yang segar, kamu jadi orang yang produktif. Tapi makin lama ketika aku melakukan push up setiap hari, hampir setiap hari, aku mulai merasakan kok ada rasa bosan ya. Dan aku mulai merasakan rasa sakit, rasa nyeri itu udah gak kerasa lagi. Meskipun itu sebuah habit yang positif, aku ngerasa kok, aduh kok gini-gini aja sih. Aku mulai merasakan push up itu jadi suatu hal yang gak seru lagi. Dan dari situ aku mulai tahu apa yang namanya progressive overload. Jadi progressive overload itu intinya adalah kamu harus menaikkan kesulitan ketika kamu melakukan workout atau ketika kamu exercise. Contoh adalah ketika kamu melakukan push up, biasanya kamu cuma 10 kali sehari, 20 kali sehari. Kamu harus menaikkan jumlah repetisi tersebut. Atau kamu bisa mempersulit gerakan push up itu dengan mengasih beban atau mungkin variasi push up yang lain. Push up satu tangan atau push up yang sempit itu, diamond push up. Karena ketika aku melakukan push up yang biasa, katakanlah cuma 10 kali, 20 kali push up reguler, tubuh itu cepat beradaptasi ya. Awalnya mungkin kamu susah beradaptasi dan tubuh pun akan terasa ngilu-ngilu, nyeri-nyeri. Tapi ngilu-ngilu, nyeri-nyeri itu sebenarnya bikin otot kamu jadi sedikit lebih gede, ada sedikit progres di situ. Tapi ketika tubuh udah mulai beradaptasi, ya nggak ada progres itu yang bikin aku bosen, yang bikin aku rasa wah kok gini-gini aja ya push up ya. Karena pada dasarnya apapun yang memicu pertumbuhan itu harus berani keluar dari zona nyaman. Dan ini memang cara otak kita bekerja. Otak kita itu suka dengan hal-hal yang baru. Makanya kalau kamu melakukan rutinitas yang gitu-gitu aja, pasti kamu akan cepat bosan. Tapi sebenarnya kamu cepat bosan tuh karena kamu nggak lihat suatu growth, suatu pertumbuhan di situ. Kamu nggak lihat progres kamu. Kita itu termotivasi untuk melakukan sesuatu, untuk tetap stay melakukan suatu aktivitas karena kita melihat ada sistem reward di situ. Kembali lagi soal dopamin. Nah, ketika kamu melihat ada progres di situ, kamu merasakan ada limpahan dopamin, ada kesenangan. Tapi kalau kamu melakukannya cuman terus-terusan kayak gitu, cuman nggak ada improvement, ya nggak akan ada limpahan dopamin di dalam tubuh kamu. Dan kembali lagi, sebenarnya dopamin itu adalah satu hormon yang bisa bikin kita termotivasi dengan sistem rewardnya. Tapi dopamin sebagai reward itu kita lihat dari caranya mendapatkannya. Kita tahulah sekarang cara mendapatkan dopamin itu dengan cara yang instan, seperti scroll sosial media, seperti scroll video porno. Dan aku tadi sempat menyinggung ya, kalau otak kita itu suka dengan hal-hal yang baru, suka dengan sistem reward. Kita termotivasi dengan reward, sistem reward, dopamin. Itulah yang bikin seorang pecandu PMO tetap menjadi seorang pecandu PMO. Ketika kamu scroll situs porno, di situ banyak banget variasi tentang hal baru, artis bokep baru, genre baru. Dan itulah yang membuat seorang pecandu PMO itu akan sulit banget untuk keluar dari hal tersebut. Karena otak kita itu memang suka hal baru, dan pornografi bisa memberikan itu. Gak cuma pornografi, sosial media. Katakanlah gini, ketika kamu scroll, apakah itu ada habisnya? Gak ada, akan ada suatu hal yang baru terus. Pornografi juga gitu. Satu video nggak puas, cari lagi. Satu video, cari lagi. Nah, itulah sebabnya, karena memang otak kita tuh suka dengan hal baru, novelty. Bahasa Inggrisnya novelty, hal baru. Nah, sekarang kamu udah tahu kan bagaimana otak kita itu memang pada dasarnya suka dengan hal-hal baru. Dan ini ada hubungannya dengan bagaimana kita dulu sebagai seorang manusia bisa survive di dunia. Karena leluhur kita dulu hidupnya kan gak senyaman sekarang ya, dimana kita bisa tinggal di satu tempat, sedangkan leluhur kita harus berpindah-pindah tempat, nomaden. Kemudian makannya pun juga setiap hari berbeda. Katakanlah kita tiap hari udah pasti makan nasi kan, meskipun lauknya berbeda-beda. Tapi leluhur kita dulu makannya belum tentu itu sama tiap hari. Jadi memang sejak dulu itu otak kita tuh terlatih untuk menyukai hal-hal baru, karena leluhur kita menggunakan itu untuk survive di masa lalu. Nah, kalau kamu udah tahu kenapa otak kita itu suka dengan hal-hal yang baru,
Kamu pasti jadi ngerti ya, kenapa ketika kamu pertama kali melakukan nofap, efeknya itu tidak se-wow ketika kamu melakukan nofap di kedua kali, ketiga kali, 4 kali, 5 kali. Pengalaman pertama itu pasti benar-benar akan memorable dan tidak bisa terlupakan. Efek positifnya kerasa banget. Nah, salah satu trik biar kamu gak bosan menjalani nofap, karena yang harus kamu tahu, nofap itu adalah sebuah lifestyle sepanjang masa. Nggak cuman kamu melakukan itu sebagai sebuah challenge, makanya kamu butuh strategi. Bagaimana cara melakukan nofap tanpa ngerasa bosen? Ya seperti yang udah aku bilang ya, start habit baru, coba cari skill baru, improve apapun yang ada di dalam diri kamu. Karena kenapa? Ketika kamu cuma nungguin dari efek nofap doang, efeknya itu nggak akan sama kayak pertama kali. Kalau kamu cuma nungguin doang, ya cuma gitu-gitu aja. Makanya banyak juga kan orang-orang yang udah sampai 100 hari, 200 hari, dia nggak improve apapun dalam dirinya. Makanya dia jadi bosen dan dia relapse lagi. Kalau kamu improve di dalam diri kamu, katakanlah kamu mulai start buat habit baru, kamu rajin push up, kamu rajin pull up, dan bahkan push up sendiri, katakanlah kamu belum bisa push up sama sekali lah, kamu coba 1 kali aja push up yang benar-benar formnya bener, kemudian kamu besoknya bisa 2 kali, itu bisa memberikan sedikit limpahan dopamin dalam diri kamu karena kamu udah berhasil membuat improvement. Dan itulah yang bikin nofap kamu terasa tidak membosankan, terasa lebih seru. Karena selain kamu menjalankan nofap, kamu juga punya misi. Setiap hari itu punya misi, punya sesuatu yang diimprove. Karena ingat, apapun yang sifatnya rutinitas, apapun yang sifatnya kayak terus kayak gitu terus, ya pasti akan bikin cepat bosan. Nofap pun juga gitu. Kalau kamu gak improve di bidang lain, kamu bisa coba skill main gitar, kamu bisa coba skill coding kamu bisa coba baca buku setiap hari berbeda. Itu adalah sebuah strategi agar kamu bisa benar-benar bermain long term di nofap ini, nofap journey kamu ini, sampai kamu benar-benar bisa menjadi pria yang terbebas dari kecanduan PMO. Improve yourself, apapun itu. Sekali lagi, aku ingin kamu start build habit baru, identitas baru, dan identitas baru kamu itu dibentuk dari habit kamu. Seorang yang rajin, katakanlah gini, seorang atlet udah pasti kan setiap hari dia ngapain? Ya pasti workout, pasti minimal dia push up, squat, lari. Oke, mungkin kalau kamu bingung gimana sih cara build identitas baru kamu agar kamu bisa mengatasi kecanduan PMO kamu secara permanen, kamu bisa download panduannya di link yang udah aku sematkan di deskripsi. Jadi kesimpulannya adalah ketika kamu merasa bosan dengan nofap, kamu udah merasakan sensasinya nggak kayak dulu pertama kali, mungkin kamu harus coba start improve hal lain di luar bidang kamu ataupun di bidang kamu sekarang. Karena itulah yang bikin suatu journey, suatu perjalanan itu terasa sangat excited, nggak membosankan. Sekecil apapun achievement kamu setiap hari itu akan memberikan limpahan dopamin pada dirimu, dopamin yang sehat, karena kamu udah berhasil menjalankan suatu hal walaupun sekecil apapun itu. Oke, mungkin video kali ini cukup sekian. Terima kasih udah nonton video sejauh ini dan sampai jumpa di video berikutnya.